Gimana Gimana teman-teman? Sudah hadir semuanya? Tolong hadir Ustaz. Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa tazalul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana wa taqabbal du'a. Ayyul akhwat wa ikhwah a'izza, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menambah bekal-bekal kita. Demikian juga kita bersyukur masih dipertemukan Allah untuk menambah amal soleh dan kebaikan kita bersama. Dan yang paling pokok adalah kita bersyukur masih bisa mempelajari daripada din agama yang mulia ini, karena itu bagian dari tujuan hidup Allah menciptakan kita sekalian. Di sini kita kembali mengingatkan bahwasanya tantangan-tantangan kita begitu banyak. Demikian juga godaan-godaan begitu banyak. Hambatan juga begitu banyak, sehingga kita harus bisa untuk mencari bekal, senjata, kendaraan yang bisa mempercepat kita meraih cita-cita kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang lalu kita telah membagi-bagi itu grup-grup ya majmu'ah untuk kembali kita belajar bersama tentang tarikh, tentang sirah, tentang sejarah. Ya, yang kemarin sudah kita sampaikan intisari, kita belajar tarikh, belajar sejarah itu apa, usulnya apa, pokoknya apa, sudah. Maka kita mencoba sekarang mendengarkan faidah dari teman-teman yang sudah menyiapkan materi tarikh, mulai dari kisah lahirnya Rasulullah, perjuangan beliau, ya dakwah beliau, hingga juga sampai hijrahnya beliau, ibadah beliau, kan? Karena kita mengingat siapa yang nggak mengerti nabinya, maka dia belum ada usul. Karena termasuk usul salasa itu adalah ma'rifatun nabi. Ya, termasuk pokok yang harus diketahui seorang muslim, yang nggak boleh dia beralasan apapun, dia harus mengenal nabinya. Bagaimana dia mencintai nabinya kalau dia nggak mengenal? Bagaimana dia akan mendapatkan syafaat dari nabinya, sedangkan dia pun juga tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi, ya silakan, ada dua atau tiga eh, kelompok hari ini yang presentasi. Silakan, monggo yang pertama. Siapa yang pertama, Mbak? Anak Ustaz. Kelompoknya, Taib, tafadhali, tafadhali. Afwan Ustaz. Eh, ini mata kuliah akhlak kan nggih Ustaz? Sekarang akhlak ya kita, Nggih Ustaz. Betul. bukan tari ya? Bukan. Bukan Ustaz, akhlak.
Oh, tarikh yang siang ya. Oh iya. Iya. Jadi akhlak pun juga lebih begitu ya. Jadi akhlak pun lebih lebih Masya Allah daripada tarikh ya kan. Karena di kesempatan yang lalu pun juga telah kita sampaikan. Jid, monggo silakan dilanjutkan yang dapat jadwal presentasi. Ada yang belum? Izin share screen Ustadz. Hikmah. Apakah sudah terlihat nggih? Masya Allah. Tabarakallah. Mbak Lestari sama Mbak Okti. Nggih, Iya, Ustadz. kita fadhali. Eh, Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Kemudian teman-teman izinkan saya dan rekan saya, Ukti Lestari Puji Astuti, hari ini kami akan sedikit memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hikmah ibadah secara zahir maupun batin. Sebelum kami membahas lebih jauh tentang apa itu hikmah ibadah secara zahir dan batin, saya akan sedikit mem- memurojaah materi yang sudah Ustadz sampaikan sebelumnya juga tentang apa itu ibadah. Eh, ibadah ibadah itu merupakan ajaran pokok dalam Islam. Ibadah sendiri adalah hubungan manusia dengan Allah, di mana hubungan ini bukan sekedar hubungan apa namanya formalitas, tapi dari hubungan ini dapat membentuk kepribadian kita, akhlak kita, cara kita bersikap, eh, kemudian bahkan bahkan cara kita menjalani hidup. Nah, ibadah itu juga mempunyai aspek yang luas, mencakup aspek lahiriah, zohir, dan juga aspek batin. Kemudian, ibadah itu juga menghadirkan pengaruh positif dalam kehidupan individu kita maupun kehidupan sosial. Maka dari itu, eh, kalau ibadah kita cuma dilakukan sebagai rutinitas biasa tanpa kita memahami hikmahnya, tanpa kita memahami tujuannya, maka akan terasa berat dan nggak ada maknanya. Oleh karena itu, penting, penting, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hikmah-hikmah ibadah. Nah, pengertian ibadah. Ibadah itu secara bahasa tunduk, patuh, atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan ibadah sebagai sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia selama diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Nah, kalau
kalau kegiatan kita, kegiatan hari-hari kita tidak diniatkan untuk ibadah, maka akan terasa sia-sia. Maka dari itu, alangkah baiknya, maka dari itu, mari kita niatkan segala aktivitas kita karena Allah agar dinilai ibadah. Kemudian, tujuan disyariatkannya ibadah. Ada tiga tujuan eh, disyariatkannya ibadah. Yang pertama adalah ibadah itu menghidupkan hati kita, yaitu memberi, membuat hati kita hidup. Maksudnya adalah tidak kosong, tidak mudah gelisah, dan punya arah tujuan hidup. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendidik dan mensucikan diri. Ibadah itu merupakan proses latihan di mana eh, seperti puasa, puasa itu melatih kita sabar, sholat melatih kita disiplin, dan yang lain-lain. Kemudian, tujuan yang terakhir adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Tujuan akhir dari ibadah adalah takwa, yaitu kesadaran selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hmm, Inna akramakum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian materi berikutnya adalah hikmah ibadah secara zahir dan hikmah ibadah secara batin yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ukti Lestari. Pada beliau saya persilahkan. Taib jazakillah khairan Ukti. Nah, perkenankan Ana melanjutkan pembahasan tentang hikmah ibadah secara zahir dan batin. Yang dimaksud dengan hikmah ibadah secara zahir yaitu hikmah yang dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ibadah melatih kedisiplinan, keteraturan waktu, kebersihan, dan tanggung jawab. Ya, tadi sebagaimana disampaikan Ukti di awal ya, misalnya saja sholat, sholat fardu yang 5 waktu itu mengajarkan kepada kita ketepatan waktu dan kebersihan ya melalui wudhu, dan juga puasa itu melatih pengendalian diri dan empati sosial terhadap kaum fakir miskin. Kemudian misalnya zakat dan sedekah itu bisa sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan solidaritas sosial. Kemudian ibadah yang juga memiliki hikmah dalam menjaga kesehatan ya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Ya, ada penelitian tentang gerakan sholat misalnya, yaitu ada manfaatnya bagi kesehatan fisik kita. Kemudian aktivitas seperti zikir dan doa, yaitu memberikan ketenangan jiwa ya, mengurangi stres dan memperkuat daya tahan mental seseorang dalam menghadapi tekanan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Apa yang dimaksud dengan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ini sebagian ulama ya
seperti Imam Al-Qatadah rahimahullah sudah pernah berkata, sholat tidak dapat menahan dari perbuatan keji dan mungkar jika sholat tersebut tidak dikerjakan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Baik, next. Kemudian hikmah ibadah secara batin atau spiritual, maksudnya ibadah berfungsi membersihkan hati dan jiwa dari penyakit seperti kesombongan, iri, dan riya. Ibadah juga menghadirkan ketenangan batin dan rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dalam surat Ar-Ra'd itu ayat 28, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Kemudian hikmah batin selanjutnya, ibadah juga akan melahirkan kemanisan iman, yaitu kondisi ketika seorang mukmin merasakan kelezatan dalam beriman dan beramal. Kemudian hikmah batin yang ketiga, tadi sudah yang ketiga ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Yakni ada 3 perkara, jika kalian memilikinya maka akan didapati manisnya iman. Perkara pertama yaitu orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya. Kemudian yang kedua, jika seseorang mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dia tidak senang kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketidaksenangannya dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, jika seseorang sudah melakukan ketiga perkara ini, yakni lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selainnya, kemudian jika mencintai orang lain itu diniatkan karena Allah semata, kemudian dia juga benci kembali kepada kekufuran, ya, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Baik, next. Nah, sekarang selanjutnya adalah hikmah spiritual dan keseimbangan kehidupan. Manusia dalam pandangan Islam terdiri dari unsur jasmani, psikis, dan rohani. Gangguan mental sering terjadi ketika aspek rohani terabaikan. Dan ibadah ini akan menguatkan hubungan manusia dengan Allah. Orang tersebut semakin sehat, ya, sehingga menimbulkan ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Selanjutnya, ibadah juga melatih kedisiplinan waktu, pengendalian diri, serta keseimbangan antara aktivitas dunia dan kebutuhan rohani. Ya, ini dengan ritme ibadah yang teratur, manusia memiliki waktu jeda untuk mengistirahatkan mentalnya, merefleksi diri, dan sebagai penyucian hati. Next. Yang terakhir sebagai penutup, ya, dari pemaparan sebelumnya ya, kita bisa mengetahui bahwa ibadah memiliki makna dan hikmah yang luas, meliputi hikmah zahir dan batin. Dan hendaknya ibadah ini kita
kita laksanakan bukan sebagai beban, ya, tapi kita laksanakan dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan membawa kemaslahatan, kebahagiaan, dan kesempurnaan hidup. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kemudian, dengan memahami hikmah ibadah kita, seorang muslim ya diharapkan mampu menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan penghayatan. Kemudian, andai pun kita tidak mengetahui hikmah suatu ibadah, maka kita harus punya keyakinan ya bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita semuanya mengandung kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Nah, ini dikarenakan ilmu kita terbatas sehingga mungkin tidak semua ibadah itu kita ketahui hikmahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, kami persilahkan. Nggak usah dibuka pertanyaan ya. Oh, nah Ustaz. Iya. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz dan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Lestari dan Mbak Okti ya, ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri ya, bukan orang lain yang jawab. Ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu sudah ada hikmahnya belum? Ya, bukan hanya ibadah itu kita ketahui hikmahnya, ya, akan tapi ibadah yang kita lakukan sudah berhikmah belum dengan diri kita? Sudah berhikmah belum dengan keluarga kita? Sudah berhikmah belum dengan kerabat dan masyarakat kita? Karena Allah menurunkan syariat, memerintahkan ibadah ini penuh dengan hikmah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ma'unah. Ya, itulah yang harus senantiasa kita jawab masing-masing. Ketika masih bakhil, masih pelit, masih malas, masih sombong, ya, masih ghibah, ini berarti tanda tanya besar di dalam pribadi kita sekalian. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini masih belum memunculkan hikmah. Sedangkan di antara alamat tanda diterimanya amal ibadah seseorang itu muncul dalam pribadi, di dalam mata, telinga, pikiran, tangan, kaki itu adalah pancaran-pancaran hikmah dan manfaat. Sehingga banyak di antara ibadah yang Allah langsung jelaskan manfaat ibadah ini, manfaat ibadah ini, ya kan? Itu hanya baru sedikit manfaatnya, belum manfaat yang lain. Yang hakikatnya dan kesimpulannya akhwat, ibadah apapun baik zahir yang batin, itu kita lakukan ketika telah muncul manfaat akhlak yang baik di dalam perilaku kita, maka berbahagialah dia, siapapun dia. Hatinya semakin tawadhu, pikirannya makin tenang, ya kan?
lisannya nggak tajam, nggak gampang gibah, namimah, ya kan. Pun juga ada yang lain mengamalkan syariat, sunnah Nabi pun juga tetap tenang, ya kan. Cari husnudon, cari positifnya, ya kan. Itulah apa yang diharapkan dengan syariat ini, ya kan. Maka mudah-mudahan pelajaran akhlak ini bukan hanya materi yang didengar dari kuping kanan, kuping kiri, akan tapi materi yang masuk di dalam relung hati pribadi kita dan keluar di dalam amalia kita. Barakallahu fikum, Mbak Okta, Mbak Lestari, berikutnya. Silakan kelompok berikutnya. Oke, sesuai. Mbak Siti. Ya, Ustaz, sebentar Ustaz. Oke. Akhlak dalam Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini, Ana berserta Ukti Abida ditugaskan untuk menyampaikan materi yang berjudul akhlak dalam beribadah. Oh iya, iya. Sebetulnya anti itu akhlak dalam berhias loh. Tapi nggak apa-apa kalau sudah dibuat akhlak dalam beribadah. Ya, ya. Ya udah, Mbak Siti lanjutkan. Bida. Ya. Akhlak, Jadi, pendidikan akhlak di sini pendidikan berasal dari kata didik, yaitu dalam bahasa Arab dari kata tarbiyah, yaitu memelihara atau memperbaiki. Adapun akhlak itu dari bahasa Arab merupakan bentuk jama dari khulukun atau kholq yang berarti tabiat atau budi pekerti. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi pendidikan akhlak diartikan sebagai latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban yang dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah. Ini adab dalam ibadah. Definisi adab. Adab secara umum memiliki arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti, menempatkan sesuatu pada tempatnya, jamuan, dan lain-lain. Adab dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama, dan sopan santun. Orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Hasil dari adab adalah mengenal Allah, melakukan ibadah, dan amal solih. Definisi ibadah. Ibadah sendiri secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Khalik. Ibadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu yang artinya melayani, patuh, tunduk. Menurut terminologi ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ukti Abidah. Kepada Ukti Abidah, Ana persilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya tentang jenis-jenis ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah khusus. Ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya.
Jenis ibadah yang termasuk mahdhah adalah wudhu, tayamum, sholat, puasa, haji, dan umroh. Selanjutnya, yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu atau ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah atau umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah, misalnya belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adab dalam ibadah. Adab kepada Allah ketika melaksanakan ibadah sangat menentukan kualitas ibadah seseorang, termasuk diterima atau tidaknya ibadah tersebut. Adab merupakan keindahan dan kepatuhan suatu urusan agama maupun dunia. Untuk dicintai oleh Allah, segala sesuatu yang dilakukan harus bersih dan terpuji. Oleh sebab itu, adab merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan ibadah. Next. Di sini dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Next. Konsep akhlak dalam ibadah. Dalilnya di sini adalah surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Next. Sebagai salah satu ciptaannya merupakan hal yang semestinya bagi kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan adab-adab kepada Allah. Maka di antara kewajiban-kewajiban dan hak-hak itu adalah beribadah dan tidak menyekutukannya. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar pokok, yaitu hub atau cinta, khauf atau takut, dan roja yaitu harapan. Selanjutnya, contoh adab dalam beribadah. Yang pertama ada niat yang ikhlas, kedua bersegera melaksanakan sholat, dan yang ketiga menyegerakan berbuka saat berpuasa. Etika dan upaya agar ibadah berkualitas. Yang pertama, beribadah dengan khusyuk. Yang kedua, dengan kecintaan. Yang ketiga, dengan kesadaran. Yang keempat, secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kelima, beribadah dengan ikhlas. Ya, ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, silakan teman-teman ada yang nambahi bertanya. Jadi teman-teman sekalian, akhlak, adab dalam beribadah ya, yang memang mungkin kedengarannya kurang pas ya. Jadi ada berhias yang memang harus disampaikan. Jadi di antara akhlak ataupun ibadah yang mulia itu adalah berdandan ya, berhias. Ini bagian daripada syariat Allah dan juga perintah Allah. Tadi telah disampaikan satu ayat, wudu zinatakum inda kulli masjid. Kan ambillah perhiasamu, artinya itu kita memantaskan diri, ya kan, ketika kita ke masjid. Demikian juga Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha thayyib, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, baiknya apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan tuntunan, gitu loh. Bukan baik atau indah dipandang oleh manusia. Kalau baik dipandang manusia ya nggak ada ukurannya. Ada orang yang suka kulit putih sehingga
berbagai merek white white apa itu kan pemutih-pemutih itu berbagai dan begitu lakunya di negeri ini, ya kan? Karena mungkin orang kita memandang, wah dia baik, dia cakep, itu karena kulitnya putih. Ya. Padahal di dalam syariat tidak mengingkari atau tidak melarang seseorang itu untuk berdandan, berhias. Ya kan? Tapi kembali lagi orang Islam itu kan kayak di penjara ya bahasanya ya kan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibaratnya penjara ya kan bagi orang mukmin dan ibaratnya surga bagi orang-orang kafir. Artinya orang mukmin itu serba diberikan batasan-batasan. Batasan ini artinya apa? Untuk menguji keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Karena hidup memang ujian. Darul dunia, darul bala. Kalau orang kafir memang hidup di dunianya dia nggak apa kayak di surga bebas. Maka orang mukmin nanti di surga bebas. Teman-teman yang ada di kelompok ini besok di surga bebas. Ya. Tidak ada sesuatu yang dilarang. Gitu loh. Maka di dunia ini kadang-kadang kita menginginkan, wah begitu besar, begitu indahnya, tapi kita merasa dibatasi. Kenapa? Ya dunia ini dibatasi dengan syariat. Ya, jadi ada batasan-batasan, hudud Allah, batasan-batasan Allah. Wa hududallahi maharimuha. Silakan kita untuk berpenampilan bagus, berpenampilan indah, ya kan? Berpenampilan wangi, harum, itu silakan. Tapi ingat syariatmu, ingat tuntunannya. Apakah hingga sampai harus mencukur alis agar kita berpenampilan cantik? Apakah kita harus sampai juga mentato, membuat-buat apa tai lalat, ya kan? Untuk berpenampilan indah, apakah kita harus menyambung bulu mata kita agar kita indah, ya kan? Inilah Islam memberikan tuntunan, memberikan pengajaran. Apakah harus merubah hidung biar hidungnya agak pesek sedikit, ya kan? Dan macam-macam. Nah, maka syariat memberikan tuntunan. Kenapa? Ketika sesuatu yang dilakukan oleh manusia, khususnya berdandan ini, keluar daripada syariat, artinya hal itu dilarang kok dilakukan, maka akan berdampak zahir dan batin. Ya, ada orang yang sudah mancung umpama hidungnya, dia operasi untuk pesek. Akhirnya apa? Yo nggak jadi itu ada. Ya nggak mancung, nggak pesek, akhirnya nggak tahu kayak apa akhirnya bentuk hidungnya, bentuk bibirnya, bentuk ininya. Bahkan kadang-kadang apa? Malah jadi penyakit. Gitu loh. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah kok dilakukan, pasti di situ ada efek negatif zahir dan batin. Dunia akhirat itu hati-hati. Maka nggak apa-apa lah alisnya tebel-tebel sedikit, tipis-tipis sedikit, biarin. Ya kan? Nggak usah ngelihat orang lain ya. Waduh kayaknya ini, kayaknya ini, kayaknya ini. Ya kan? Karena apa? Penglihatan kita kadang-kadang itu adalah penglihatan yang menipu. Maka penglihatan kita harus berdasarkan syariat. Mana yang baik sesuai syariat. Lebih-lebih doa apa? Hadis yang pernah kita hafalkan masih ingat? Siapa yang masih ingat? Abida? Masih ingat nggak hadisnya? Yang hadis yang mana, Ustaz? Kamu nggak melihat tampangmu, wajahmu. Oh, yang innallaha la yanzuru ila suwarikum wa wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Iya, itu kan hadis yang jelas-jelas ya. Ya kan?
Artinya apa? Allah menciptakan kita itu sudah baik, tinggal kita ngerawat. Ya, kita ngerawat. Ngerawatnya dengan ya tuntunan-tuntunan. Karena tuntunan itu diberikan pasti menginginkan kebaikan zahir dan batin. Rawat cerahnya muka kita dengan sholat malam, ya kan, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan zahir yang akan hilang dengan masa, dengan usia, ini tidak menjadikan kita pusing. Jangan sampai sebagaimana tetangga sebelah itu, Ustadz, aku nggak makan, nggak popo, nggak minum, nggak apa-apa, asal kami tetap bisa beli skincare, bisa membuat memutih wajahku, biar penampilan kami pede. Apakah ada yang begitu, teman-teman di kelompok ini? Jangan ya kan, bahkan untuk beli makan anaknya yang mudah punya anak, untuk beli apa bayar SPP yang masih mahasiswa, nggak dibayarkan, nggak dibelikan, gara-gara dibuat beli untuk pemutih ABC. Ya ingat bahwasanya fisik kita walaupun kayak apa, indahnya akan hancur, akan sirna dengan masa waktu. Kalau sudah usia 70 tahun, peot-peot, keriput-keriput. Akan tapi ibadah kita nggak akan keriput karena iman takwa kita. Barakallahu fikum, dilanjutkan satu lagi. Ayo sampai jam 10 kurang dikit. Habis Hamidah, siapa? Atika dan Nabila. Iya. Di mana ini Mbak Atika, Mbak Nabila ini rumahnya? Tinggalnya rumahnya. Sumatera, Jakarta. Kalau Hmm. kalau Ana di Balikpapan, Siapa Atika? Nabila Ustaz. Oh, Nabila. Alumni Binbas ya Nabila ini? Bukan Bukan. Ustaz. Alumni Imam Syafi'i Balikpapan Ustaz. Oh iya, karena banyak ini alumni yang namanya Nabila di sana. Zayed, lanjut Mbak Atika, Mbak Nabila, Masya Allah. Baik Ustaz, Ana mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan terbaik dalam membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, keharmonisan, dan keberkahan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang adab suami istri, yaitu bagaimana sikap, etika, dan tanggung jawab yang seharusnya dijaga dalam hubungan rumah tangga menurut ajaran Islam. Tema ini sangat penting karena keharmonisan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik. Semoga apa yang disampaikan nantinya dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua. Dan selanjutnya, Ustaz. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan dalam ikatan hukum dan agama, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk membangun peradaban kecil yang bernama keluarga. Di dalam keluarga inilah nilai-nilai karakter, moral, dan kasih sayang pertama kali ditanamkan. Namun, dalam kenyataannya, membangun rumah tangga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah. Adab berumah tangga mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara berkomunikasi,
pemenuhan hak dan kewajiban, hingga cara menyelesaikan perselisihan. Tanpa adanya adab yang dijunjung tinggi, sebuah rumah tangga hanya akan menjadi tempat tinggal tanpa jiwa yang kering dari rasa saling menghargai. Kita akan membahas tentang definisi dan urgensi adab dalam kehidupan berumah tangga dan bagaimana adab berumah tangga di dalam Islam. Tujuannya untuk menjelaskan pentingnya penerapan adab sebagai pilar utama ketenangan keluarga dan menguraikan tanggung jawab moral antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke definisi dan urgensi dalam berumah tangga. Secara etimologi, adab berarti kesopanan, tata krama, atau perilaku baik. Dalam konteks rumah tangga, adab adalah kumpulan aturan etika dan nilai-nilai moral yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak. Adab bukan sekadar aturan kaku, melainkan bentuk penghormatan dan kasih sayang yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, seperti cara berbicara, cara menghargai privasi pasangan, dan cara menyelesaikan. Pentingnya adab dalam rumah tangga, adab memiliki peran krusial dalam keberlangsungan sebuah keluarga karena dari adab dapat menciptakan ketentraman. Rumah tangga tanpa adab akan terasa panas dan penuh tekanan. Adab berfungsi sebagai pendingin saat terjadi perbedaan pendapat. Adab dapat menjaga kehormatan pasangan. Adab mengajarkan pasangan untuk saling menutup aib dan menjaga rahasia dapur keluarga. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Dengan adab menjadi teladan bagi anak-anak. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. Dengan mempraktikkan adab yang baik antara suami dan istri, secara otomatis anak-anak akan belajar tentang sopan santun dan kasih sayang melalui apa yang mereka lihat di rumah. Mencegah perpecahan. Banyak perceraian terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena kumpulan masalah kecil yang tidak diselesaikan dengan adab. Adab memberikan koridor bagi suami istri untuk tetap saling menghargai meski dalam kondisi marah sekalipun. Adab dalam rumah tangga. Adab suami terhadap istri. Yang pertama, bergaul dengan baik. Seorang suami hendaknya berinteraksi dengan istri secara baik. Seorang suami adalah pelindung bagi istrinya. Tidak selayaknya ia mengambil jarak dari istrinya karena merasa memiliki kedudukan lebih tinggi dalam keluarga. Yang kedua, bertutur kata yang lembut. Seorang suami hendaknya berbicara kepada istrinya dengan bahasa yang lembut. Kata-kata kasar dan caci maki yang menyakitkan istri harus dihindari. Ketiga, menunjukkan cinta kasih. Seorang suami hendaknya selalu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada istri. Dalam suasana marah pun, seorang suami tetap dituntut dapat menunjukkan kasih dan sayangnya kepada istri. Keempat, bersikap lapang ketika sendiri. Seorang suami hendaknya tetap memiliki kemandirian sehingga jika suatu ketika harus sendirian di rumah, misalnya karena istri ada perlu di luar rumah yang tidak bisa dihindari, ia dapat melayani dirinya sendiri dengan baik tanpa banyak keluhan, apalagi menyalahkan istri. Yang kelima, tidak terlalu mempersoalkan kesalahan istri. Setiap orang bisa berbuat salah meskipun mungkin telah berusaha bersikap hati-hati. Jika istri berbuat salah, seorang suami hendaknya dapat menasihatinya dengan bijak. Tentu saja tidak setiap kesalahan harus dipersoalkan secara serius dan berlarut-larut sebab hal ini dapat memperburuk hubungan. Yang keenam, memaafkan jika istri berbuat salah. Dalam Islam, memaafkan sangat dianjurkan. Oleh karena itu, seorang suami diminta atau tidak hendaknya dapat memaafkan kesalahan istri. Memaafkan adalah sikap moral yang sangat terpuji dan menunjukkan jiwa yang besar.
Yang ketujuh, menjaga harta istri. Harta istri seperti mahar dari suami atau hasil bekerja sendiri merupakan milik istri. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya menjaga harta itu dengan baik dan tidak mengklaim sebagai miliknya. Jika ia bermaksud menggunakan sebagian atas seluruh harta itu, maka harus meminta izin dari istrinya hingga mendapatkan persetujuan. Yang kedelapan, tidak banyak mendebat. Perdebatan tidak selalu berdampak baik. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya dapat menghargai pendapat istri sekalipun mungkin kurang setuju. Yang kesembilan, mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan istri secara tidak batil. Suami istri jangan pelit satu sama lain, sebab hal ini akan berdampak kurang baik dalam keharmonisan keluarga. Suami dan istri hendaknya bersikap longgar satu sama lain untuk saling membantu. Yang ke-10, memuliakan keluarga istri. Secara naluri, seorang istri umumnya memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan keluarganya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya bersikap baik terhadap keluarga istrinya dengan menghormati mereka. Sikap sebaliknya akan melukai perasaan istri. Yang ke-11, senantiasa memberi janji yang baik. Menjanjikan sesuatu yang baik kepada istri adalah baik, terutama dalam rangka mendorong kebiasaan yang baik dalam keluarga, atau sebaliknya sangat sering memberi ancaman-ancaman tentu tidak bijaksana, sebab akan menimbulkan ketakutan-ketakutan yang berdampak kurang baik. Yang ke-12, selalu bersemangat terhadap istri. Kegairahan hidup berumah tangga harus selalu dirawat dengan baik. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya menunjukkan semangatnya dalam berinteraksi dengan istri, termasuk dalam memenuhi nafkah lahir dan batinnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ukti Atika. Untuk Ukti Atika, Anda persilahkan. Baik, selanjutnya adalah adab seorang istri terhadap suami. Yang pertama, senantiasa merasa malu terhadap suami. Seorang istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malu kepada suami meski sudah bukan pengantin baru lagi. Tentu saja malu dalam konteks ini adalah rasa malu dalam arti positif, seperti malu ketika bau badannya menimbulkan ketidaknyamanan, kemudian malu berpenampilan tidak menarik di hadapan suami, atau malu berperilaku buruk, dan sebagainya. Yang kedua, senantiasa taat atas perintahnya. Taat pada suami adalah kewajiban. Namun demikian, apabila perintah suami bertentangan dengan syariat, seorang istri dapat mengajukan keberatan dengan tetap mengedepankan kesopanan dan cara yang baik dalam menolaknya. Atau istri dapat mengajukan alternatif lain dari perintah suami. Ketika taat kepada suami itu hukumnya mutlak ya, kecuali dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, diam ketika suami sedang berbicara. Seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan suaminya. Jika ia bermaksud memotong pembicaraannya, sebaiknya meminta persetujuan suaminya dulu. Jika ternyata suami tidak memberi izin, sebaiknya istri diam dan tidak memprotes secara keras demi mencegah timbulnya ketegangan. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik meski suaminya itu sedang tidak di rumah. Dalam situasi seperti ini, seorang istri hendaknya tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu, misalnya dengan pergaulan yang sangat longgar. Hal ini sangat tidak baik sebab bisa berpotensi menimbulkan fitnah. Kemudian yang kelima, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Seorang istri apabila adalah pihak yang paling dipercaya suami untuk menjaga hartanya. Kepercayaan ini tidak sebaiknya dikhianati dengan menghambur-hamburkan yang tidak perlu, apalagi jika harta itu digunakan untuk kemaksiatan yang sudah pasti akan menimbulkan persoalan yang tidak baik di kemudian hari. Kemudian yang keenam, menjaga badan tetap berbau harum. Seorang istri hendaknya menjaga bau badannya sedemikian rupa, sehingga suami merasa nyaman di sampingnya. Jadi jangan sampai ada bau yang dicium suami, bau tidak enak dari seorang istri yang dicium oleh suami. Kemudian yang ketujuh,
mulut berbau segar dan berpakaian bersih. Tidak hanya terkait dengan bau badan, tetapi juga bau mulut hendaknya menjadi perhatian istri, yakni selalu segar. Demikian pula pakaian yang ia kenakan sehari-hari juga harus selalu bersih. Yang kedelapan, menambahkan qanaah. Seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan suami kepadanya. Sebaiknya ia mensyukuri berapapun jumlah atau apapun wujud pemberiannya. Namun demikian, hal ini tidak berarti seorang istri tidak boleh mendorong dan mendoakan suami agar lebih maju lagi dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya. Memberi saran boleh, tetapi menuntut lebih itu ahsannya tidak. Kemudian yang kesembilan, menampilkan sikap belas kasih. Seorang istri hendaknya bersikap belas kasih kepada suami atas semua jerih payahnya atau ya, mensyukuri, berterima kasih. Jangan sampai ia bersikap kasar atau bahkan menindas suami yang kondisinya sedang lemah seperti sakit. Apalagi dengan sengaja menyakiti perasaannya dengan menghina atau merendahkan dirinya. Bagaimanapun, ia harus tetap menghormati, mengasihi suaminya dengan sepenuh hati. Kemudian yang ke-10, selalu berhias di hadapan suami. Seorang istri hendaknya selalu tampil menarik di depan suami, karena di luar sana para suami melihat banyak perempuan mungkin yang juga lebih menarik. Maka sebaiknya seorang istri ketika berada di rumah harus selalu berpenampilan lebih menarik. Banyak manfaat dari hal ini, misalnya suami jadi lebih betah di rumah dan tidak terdorong untuk mencari-cari alasan keluar rumah. Kemudian yang ke-11, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya. Seorang istri hendaknya senantiasa menunjukkan rasa cintanya kepada suami, terlebih saat berada di dekatnya. Hal ini karena salah satu tujuan dari pembentukan rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang saling mencintai. Kemudian ada hasil penelitian berdasarkan hasil studi dan penelitian terbatas di Indonesia, penerapan adab dan tangga itu tidak mencapai angka 100% dengan tantangan yang signifikan akibat modernisasi dan pergeseran nilai. Contoh kasus saat ini, salah satu penelitian mengenai perilaku suami terhadap istri dalam membina rumah tangga di sebuah dusun menunjukkan bahwa hanya 5 dari 7 responden yang menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia ini masih sangat tinggi, mencapai 35% dari total pernikahan, di mana 80% kasus terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun. Kesimpulannya adalah, berdasarkan bahasan tadi, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut. Berfungsi menciptakan ketenangan, sakinah, dan menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi konflik internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, keseimbangan hak dan kewajiban. Harmonisasi dalam keluarga hanya dapat tercapai jika suami dan istri tidak hanya menuntut haknya, tetapi harus lebih mengutamakan pelaksanaan kewajibannya. Jadi, tunaikan hak pasangan kita tanpa lebih mengutamakan melaksanakan kewajiban kita sebagai pasangan dibandingkan untuk meminta hak mereka. Konsep muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, menjadi kunci utama agar hubungan tetap terjaga secara bermartabat. Kemudian yang ketiga, investasi jangka panjang. Penerapan adab yang baik di antara pasangan merupakan investasi terbesar dalam mendidik karakter anak. Keluarga yang menjunjung tinggi etika akan melahirkan generasi yang memiliki integritas dan sopan santun di tengah masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai adab suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga sikap, kemudian saling menghormati, serta menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi jalan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Syukran ala istimamikum.
Wajazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abidah Rahma ada? Ada Ustadz. Azkia, Ada Ustadz. ya Nur, Nah, Ustadz. ini mana ini? Alisa Putri, Hadiroh. ini mana ya ini? Kita tulis, ini. Ini. Alfia Aulia. Hadiroh. Alisa Putri. Hadiroh. Najma Fauzan. Hadir. Masya Allah, Najma. Antum dengerin apa tadi? Najma, menjadi suami yang baik ya. Insya Allah Ustaz. Masya Allah. Antum udah jadi suami atau belum nih? Masih muda Ustaz. Masih Oh, sendiri. masih muda. Oh iya, ya nanti kalau udah waktunya lah cari yang solehah. Insya Allah Atika, Ustaz. mana Mbak Atika? Hadiroh Ustaz. Berlian Nurani, Berlian Hadiroh Nurani. Ustaz. Hadiroh Ustaz. Apa itu? Hadiroh Ustaz. Ustaz. Eka Lestari ada. Eka hadiroh Ustaz. Eka Gifar Aska. Sayyid Imran Waila. Imran Waila. Hadir Ustaz. Hadir. Sayyid Lestari ada. Lulu. Hadiroh Ustaz. Mbak Lulu. Ustadz Sepri. Hadir Ustaz. Antum udah suami atau masih sendiri? Masih sendiri Ustaz. Masya Allah. Lulu sudah. Nabila ada. Hadiroh Ustaz. Najwa. Najwa. Najwa enggak? Najwa. Nurul Farah. Najwa hadiroh Ustaz. Najwa Najwa ada? Iya. ada. Nurul Farah ada? Nurul Farah belum jawab. Nurul. Okti ada, Sofia Aulia. Hadiroh Ustaz. Sayyid Ustaz Teguh. Siti Hadiroh Teguh Utara. Sayyid Hadiroh. Abdurrahman. Abdurrahman. Fansa. Hadiroh. Ya, user. Siapa user? Zahra. Hadiroh. Iya. 27 orang ya. Dari pemaparan yang terakhir tentang bagaimana indahnya akhlak Islam dalam berumah tangga ya Masya Allah. Andaikan apa yang disampaikan oleh Mbak Nabila tadi ya. Siapa?
Mbak siapa tadi? Nabila dan Atika ya? Mbak Afan Nabila Ustaz, sama Mbak Atika. Ya? Afan Ustaz. Ana belum ke absen Ustaz, Siti Saidah. Wow, iya Mbak Siti. Ya Allah, lali Mbak Siti. Di mana Mbak Siti ini? Di Pinbas ya? Enggak Ustaz, Cikarang. Waduh, sekarang jauh banget. Said, Barakovic, Mbak Siti ada. Ustaz Afan, Ana juga Ada yang belum bertanya? ke absen. Siapa? Ana belum ke absen Ustaz tadi. Siapa? Ngajar Ustaz. Azhar. Ada nggak ada nama di sini ya? Antum nomor berapa, Zar? Yang user itu Ustaz. Wow, user toh, masa Allah. Antum namanya user dipanggil tadi user. Azhar, Bukan Ustaz, Jadi Nur Ain hadir Ustaz. Nur Aina, ya. Siapa lagi yang belum dipanggil tadi? Kita semuanya ya. Jayid, ada yang menambahi bertanya sebelum kita tutup dari akhlak, eh, ibadah zahir, hikmah ibadah zahir batin, hikmah-hikmah ibadah, dan sedikit kita tambahi adab dalam berhias, ya kan? Dan juga yang terakhir adalah akhlak Islam dalam menata rumah tangga yang harmonis menuju sakinah mawaddah warahmah. Ya, ya memang ketika kita eh, membahas masalah rumah tangga ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita bisa membaca, kita bisa menelaah, tapi prakteknya kadang-kadang belum ya. Jadi yang bisa kita baca itu, yang bisa kita pelajari itu barangkali mudah-mudahan jadi tongkat pedoman kita saat nanti berumah tangga, yang belum berumah tangga. Ya. Karena apa? Dengan kita mengetahui rambu-rambu, maka kita lebih selamat dalam perjalanan kita daripada orang yang nggak tahu. Dengan kita mengetahui juga jalan ini halus, jalan ini lurus, jalan ini belok, maka kita pun akan semakin tenang dalam perjalanan kita. Ya, maka sangat penting walaupun sebagian banyak atau sedikit dari teman-teman ini yang belum berkeluarga, tapi sangat-sangat penting dan pokok bahkan juga wajib agar kita mempelajari tentang hak kewajiban dan etika, Wat, ya. Jadi hak kewajiban itu memang kita pelajari ya. Tapi yang lebih perlu lagi yang harus kita pelajari dari para orang-orang yang telah menjalankan rumah tangga ini itu adalah etika. Ketika hak kewajiban itu dituntut, tapi etika tidak, nah ini akan jadi perkara. Seorang suami menuntut kewajiban, kewajiban istri A, B, C, D, E, ya kan. Tapi dalam menuntut kewajiban istri kepada suami, dia nggak beretika, ya kan? Tidak beradab. Contohnya umpamanya, di dalam hadis Rasulullah itu ketika seorang suami ingin meminta, ya kan, walaupun dia di dapur ataupun apa, maka dia harus menuruti. Itu adalah apa? Kewajiban seorang istri dan hak seorang suami, toh gitu. Tapi harus punya etika, harus punya adab. Apakah memang segitunya gitu loh. Dia lagi dapur, lagi cuci piring, ya kan? Kok meminta, ya kan? Nah ini kan etikanya nggak ada. Iya wajib, iya itu hak kamu, hak saya. Itu kewajiban kamu, betul. Tapi adab akhlaknya apakah seperti itu? Nanti umpamanya kan dalam kondisi yang A, B, C yang lebih enak dan nyaman. Inilah yang memang harus kita harus kita pelajari, harus kita bertanya sehingga kami ingin membuat yaitu satu bimbingan daurah harmonisasi keluarga
nikah. Itu nanti dari pelaku-pelaku keluarga yang Masya Allah hampir zero konflik ini, itu memberikan apa pengalamannya, bagaimana studi kasus tentang penyelesaian masalah antara suami istri. Jadi maka bocoran aja ya, keluarga itu akan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana konsep Islam dan perintah Rasulullah SAW dan juga contoh dari Rasul, ketika memang kita sekalian itu sudah bisa menempatkan posisi kita, ya kan? Posisi suami, posisi istri, ya kan? Dengan penuh apa? Beretika, beradab, berakhlak. Ketika dua-duanya saling menuntut hak kewajiban, maka ini jarang. Akhirnya tadi rumah tangganya cuma 2 tahun, pertahankan, akhirnya 5 tahun bisa. Urusan yang halal akan tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di Indonesia ini termasuk apa? Deretan para fawat ya, para duda dan para janda itu yang banyak sekali di negeri kita. Disebabkan apa? Yang barangkali nggak pahamnya tentang hakikat rumah tangga, nggak cocok sedikit bisa, nggak cocok sedikit bisa, padahal hal itu adalah sangat-sangat ringan ketika diselesaikan. Demikian juga pokoknya dalam rumah tangga itu adalah saling pengertian. Ya, maka hak kewajiban itu akan bisa diatasi karena ketika ada saling pengertian, saling membantu, kayak tadi yang disampaikan. Terus ketika ada masalah, jangan saling mendiamkan. Suami punya salah, maka istri jangan mendiamkan. Sampaikan, cari solusi secepatnya. Demikian juga seorang istri ketika salah pun juga suami jangan mendiamkan, kan, tapi sampaikan bagaimana maksudnya, dimusyawarahkan, mencari yang terbaik dalam membangun rumah tangga. Inilah yang memang harus senantiasa kita ketahui, dan ketika kita mampu mengamalkan, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi sakinah. Kalau suami nggak ada, selalu kangen, ya kan, suami yang dikangenin istri. Demikian juga ketika istri nggak ada di hadapan suami pun juga selalu dikangenin suami, ya kan. Kenapa? Memang Allah jadikan pasangan, ya kan, suami istri, laki perempuan itu pasangan. Nah, ketika pasangan itu pasangan yang pas, Masya Allah, kan, senyumnya dapat pahala, kadang-kadang ngambek-ngambekannya pun juga akan dapat pahala, tapi ngambekannya itu hanya cuci aja, membuat perhiasan itu semakin mengkilat dengan ngambek atau apa, dengan masalah dikit-dikit, gesekan dikit, itu ibaratnya adalah apa? Deterjen yang menjadikan apa? Rumah tangga itu semakin bersih, semakin mengkilau, berkilat. Barakallahu fikum, ada yang bertanya? Silakan, 2 dari laki, 3 dari akhwat, atau Afwan, menambahi. izin menyampaikan mengenai presensi di Siakat belum tercatat, Ustadz. Ya, insya Allah. Kita membuka tadi. Nah, itu, nanti tak bukanya. Jadi, jangan khawatir, Pak. Nanti tak isinya. Barakallahu fikum. Afwan Ya, Ustadz. silakan. Afwan Ustadz Nurul Farah hadirah Ustadz. Oh, Mbak Nurul udah hadir. Dari di mana Mbak Nurul? Tadi ketiduran Ustadz. Ya Allah, enak tenang. Ya, ya, masih sendiri atau sudah bersuami? Apa Ustadz? Udah masih sendiri atau sudah berkeluarga? Sendirian Ustadz. Ada. Jadi jangan tidur kalau kuliah, ntar dulu. Habis selesai kuliah, karena apa kuliahnya sebentar, tapi mudah-mudahan bermanfaat, masuk di hati, keluar di dalam kehidupan kita sehari. Barakallahu
It, ayo dari yang putri dulu. Ya Pak, 3 orang nambahi bertanya. Tinggal 3 menit. Mbak Okti, mana Mbak Okti ini? Yang tiduran. Apa Ustadz? Nah, mau tanya Pak. Ini Ustadz minta nasihatnya buat teman-teman yang suka ngeluh capek kerja, katanya mending nikah aja gitu Ustadz. Oh iya, Mbak Siti. Jahit. Jadi, Ikhwati Aiza, ya, memang Allah telah menegaskan ya kan, bahwasanya hidup di dunia ini adalah lelah, capek ya kan. Apa di dalam ayatnya itu ya? Fi kabat gitu kan. Bahwasanya kita hidup di dunia ini dalam kelelahan, dalam capek. Itu demikian juga manusia pun juga ada sifat idza massahu syarru halu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ketika ditimpa kelelahan, kecapean pun juga apa keluh kesah, ketika ditimpa kesenangan, kesenangan pun juga keluh kesah ya. Jadi tidak akan ada capek atau keluh kesah kalau nggak kita hidup di surga nanti. Selama kita masih hidup di dunia, akhwat, siap-siaplah. Jadi anti jangan menghindar dari lelah, capek, akan tapi jadikan kelelahan dan capekmu itu sarana untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Allah telah membeli inam washtara minal mu'minina bi'anna lahumul jannah. Allah telah membeli lelah dan capekmu ahwat, ya kan? Belajar ya kan? Tidur terus juga capek kok. Mau nggak capek? Nggak mungkin di dunia nggak capek. Lapar, makan terus capek. Lapar capek, tidur terus capek, kuliah terus capek. Ya maka ubahlah capek-capek yang ada di dunia ini dengan butiran-butiran mutiara indah yang akan kita ambil besok di sisi Allah. Jadikanlah kecapean, kelelahan itu selalu dibuat pikiran positif. Dengan capek ini aku akan sukses. Dengan capek ini aku akan bahagia. Ya kan? Umpamanya nanti ketika sendiri kelelahan-kelelahan itu terus kayaknya kalau punya suami, punya ini berkeluarga, nggak capek. Ahwatilah Iza, itu bayangan anti ketika belum berkeluarga ya tak? Baik itu laki-laki atau perempuan. Sesungguhnya pada hakikatnya ketika seseorang itu berkeluarga, bertambah capeknya. Karena capek itu ibadah. Lelahnya anti ibadah. Kalau seorang istri lelah melayani suami, ya kan? Capeknya ibadah. Demikian juga suami lelah mencarikan maisha terhadap istrinya. Maka itu ibadah. Bahkan kata Rasulullah, satu suap yang kamu berikan kepada istrimu, itu adalah ibadah. Demikian juga seorang wanita melayani seorang suami pun juga ibadah ya kan. Jadi jangan sampai kita berpindah ya kan itu lewat salah dalam mengharapkan. Karena kalau salah dalam mengharapkan nanti lelah lagi. Setelah menikah, aduh ternyata lebih capek ya Allah. Terus aku mati aja. Nah, mati lebih capek lagi. Ya kan? Dikira masih enak dengan mati. Lebih lelah lagi. Maka karena apa hidup kita semakin lama kan semakin banyak harapan dan nikmat yang Allah berikan. Itu yang harus anti ingat-ingat. Makin lama hidup ini makin banyak nikmat yang diberikan. Makin banyak nikmat yang diberikan, makin lelah. Coba anti sendiri. Anti cuma melihara diri sendiri, paling nyuci pun nyuci baju sendiri. Tapi kalau udah berkeluarga, nyuci baju suami, bahkan nyuci yang lain-lainnya bagi untuk suami ya kan.
tambah nikmat, tambah pahala. Nanti capek itu rubah menjadi pahala. Jangan menjadi ngeluh. Jangan. Ubah yang negatif jadi positif. Itu akan jadi spirit kehidupan nanti ke depan. Ketika anti sudah punya suami, tambahkan dari sisi volume tugas kewajiban kan tambah. Tapi di sana lelahnya anti, ada kebahagiaan yang tidak pernah anti rasakan saat antum dan anti belum menikah, belum keluarga. Ada kebahagiaan di sana, ada kepuasan juga di sana, ada kasih sayang di sana dan sebagainya. Ya, terus sudah ya suami istri ya, udah bahagia ya, capek tambahnya ya. Ketika punya anak tambah lagi, tambah nikmat, tambah juga lelah. Ketika kita berpikiran kelelah-lelah hitungan matematika, maka ketika berkeluarga termasuk rumusnya akan jadi sakinah mawaddah, jangan selalu dihitung matematika. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, terus jangan. Karena ibadah itu jangan hitung-hitungan matematika. Tapi ibadah itu adalah kita niatkan lillah, karena Allah. Ya kan? Jangan sampai kita punya prinsip, abang datang bawa uang, saya sayang nggak bawa uang, gue tendang. Ini naudzubillah, nggak termasuk di tempat. Ya, punya anak capek lagi ya kan, tapi capeknya ada kebahagiaan yang belum dirasakan ketika belum punya anak. Kan gitu ya. Belum. Maka orang berkeluarga yang belum punya anak itu dia senantiasa mengharap. Padahal ketika harapan itu datang, capeknya tambah, ya kan, biaya tambah, ya kan, perabotan tambah, mainan tambah, ya kan, macam-macam tambah. Tapi di situ ada kebahagiaan dan juga ada pahala yang menanti. Ya, tambah lagi. Setelah punya anak 1, pengen, jangan 1 lah, 5, tambah lagi. Tapi di sana ada rezeki yang telah Allah siapkan. Itulah sekalian, maka sukses selalu. Keadaan apapun kita sekarang, selalu rubah kelelahan jadi butiran-butiran pahala ibadah, dan jadikan itu semuanya perjalanan untuk kita sampai pada tujuan. Siapa yang nggak mau lelah, nggak mau capek, yakin nggak akan sampai tujuan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Barakallahu. Ya, sampai di sini aja pertemuan kita. Mudah-mudahan hari Sabtu depan kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang beda. Dan harapan kami, jangan ada yang tertidur lagi, ya kan? Jangan ada yang meng-on-kan HP, tapi orangnya tidak ada, karena itu termasuk khidah, ya, penipuan, dosa besar, ya. Ghish, kata Rasulullah, man ghassa laisa minna, barang siapa yang menipu maka tidak termasuk umat kami, ya. Lebih baik izin ketika memang ada keperluan yang nggak mungkin kita mendengarkan, ngikuti pembelajaran ini daripada dia gish, menipu kan, on tapi orang yang nggak ada, itu tidak beretika dan tidak beradab. Kita tutup sampai di sini, akhwatul aizah. Mudah-mudahan yang masih sendiri segera Allah berikan pasangan, yang masih cita-citanya belum dikabulkan Allah berikan, yang masih susah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.